kasih karunia bagi kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sehat, selamat pagi. Selamat beribadah pada hari ini Jumat 26 Maret 2021. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam Matius 5 ayat 7. Mertua ma naasi roha ai sia-sia do nasida. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Khotbah kita hari ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Khotbah yang banyak mengubah banyak orang, yang mau menekankan bahwa ukuran orang yang berbahagia bukan terletak pada apa yang dia miliki, berapa banyak yang dia punya. Namun orang yang berbahagia adalah orang yang berdampak bagi sesamanya, mau berbagi dengan sesamanya. Itu orang yang berbahagia. Maka pada pagi hari ini kembali kita dikuatkan dan dimotivasi oleh firman Tuhan di dalam memulai aktivitas kegiatan kita satu hari ini. Hendaklah kiranya kita hidup dalam kemurahan hati. Kemurahan hati juga salah satu buah roh yang mengajak kita untuk tetap meneladani Yesus yang berbelas kasih. Kemurahan hati yang didorong oleh kasih, yang didorong oleh belas kasih, didorong oleh kepedulian kepada sesama. Maka Bapak Ibu jemaat dimanapun berada saat ini, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita hidup dalam kemurahan hati sama seperti Bapa yang murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Apa arti murah hati? Murah hati itu adalah orang yang hatinya gampang terbuka. Gampang terbuka untuk menolong. Gampang terbuka untuk peduli tanpa melihat siapa yang dia pedulikan. Gampang memberikan bantuan. Seperti orang Samaria yang murah hati. Dia bukan imam, namun dia mau terbuka menolong orang yang dalam kesusahan. Dia rawat, bahkan dia berikan apa yang bisa, memberikan yang terbaik bagi yang ditolongnya. Jadi kemurahan hati itu adalah hati kita ini terbuka untuk peduli, untuk menolong, untuk mengasihi tanpa mengharapkan balas. Itu kita teladani dari Yesus. Karena pengajaran yang mendasar dari kemurahan hati adalah pengampunan. Kenapa kita harus bermurah hati? Karena kita sudah diberi pengampunan, belas pengasih dari Tuhan, sehingga kita harus bermurah hati. Memang tidak mudah. Kalau kita bisa jujur Bapak Ibu, kita sangat sulit sekali untuk menjadi orang yang murah hati, untuk memiliki tipe sebagai orang yang murah hati. Karena kecenderungan kita adalah mementingkan diri sendiri. Kita sulit untuk mendahulukan orang lain. Kita lihatlah dulu misalnya kalau kita berpesta, yang mengikuti pesta. Ketika makan sudah diatur harus antri. Orang berlomba-lomba untuk yang terdepan, yang pertama. Takut kehabisan nasi. Padahal tuan dan nyonya pesta sudah menyediakan untuk tamu-tamunya. Itulah tandanya kita ini sulit bermurah hati, sulit mendahulukan orang lain. Kita masih hanya mementingkan diri sendiri supaya kita survive, supaya kita bisa bertahan. Lalu kita
mengatakan, kenapa kita harus peduli dengan orang lain? Diriku saja sudah sulit, apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini. Tapi hari ini, di pagi hari yang indah ini, jika kita ingin merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, maka hiduplah dalam kemurahan hati. Gampanglah hatimu terbuka menolong. Gampanglah hatimu peduli, membantu siapapun yang didorong oleh kasih kita kepada Tuhan. Karena jika kita hidup dalam kemurahan hati, maka kita akan memperoleh kemurahan. Apa itu kemurahan? Pengampunan, keselamatan, anugerah, belas kasihan yang agung itu dari Tuhan. Jadi ayat ini selain kita mudah menghafalnya, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan, tapi juga mengajak kita supaya lebih sungguh-sungguh lagi peduli, mengasihi, menolong, dimulai dari keluarga kita yang terdekat, kemudian kepada sekitar kita. Ingin berbahagia, hiduplah dalam kemurahan hati. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu bermurah hati kepada kami melalui belas pengasihanmu, pengampunanmu dan anugerahmu. Melalui ayat renungan pada hari ini, kami diingatkan di tengah-tengah kehidupan kami, di mana kami ingin berbahagia. Kami harus bermurah hati sama seperti Bapa yang murah hati. Hati kami gampang terbuka untuk menolong, untuk peduli, untuk solider kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bahwa ternyata orang yang berbahagia bukanlah mereka yang memiliki banyak, tetapi mereka yang mau berdampak bagi sesama, mau berbagi bagi sesama. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah suara pergudungan ini dimanapun berada. Sertai berkati mereka dalam aktivitas pekerjaan usaha mereka. Jemaat yang masih bergumul karena sakit penyakit, tolong Tuhan kuatkan mereka untuk tetap berharap kesembuhan yang daripada Tuhan. Anak-anak kami dalam studinya, perkuliahannya, berikan hikmat. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.